Apa itu pemrograman? Pemrograman adalah proses menulis instruksi atau perintah terhadap komputer agar dapat menjalankan tugas tertentu. Instruksi tersebut ditulis menggunakan bahasa pemrograman, seperti Python, Java, dan lain-lain. Atau juga dengan bahasa visual, seperti Scratch. Dengan pemrograman, kita bisa membuat aplikasi atau game, mengolah data, mengontrol robot, mengotomasi pekerjaan, dan juga menyelesaikan masalah secara sistematis. Pemrograman visual adalah cara membuat program dengan menggunakan gambar, blok, atau komponen yang bisa diseret dan dilepas, bukan dengan mengetik kode yang panjang. Cara kerjanya sangat sederhana. Kita memilih blok atau objek yang sudah disediakan, menyusunnya sesuai urutan yang kita mau, lalu komputer akan otomatis mengubahnya menjadi program yang bisa dijalankan. Contoh pemrograman visual yang sering digunakan antara lain yaitu Scratch, App Inventor, Visual Basic, dan LabVIEW. Pemrograman visual banyak digunakan di sekolah untuk belajar dasar pemrograman, membuat aplikasi sederhana, membuat game, dan juga untuk keperluan industri seperti robotik atau alat kontrol. Kelebihan pemrograman visual adalah mudah dipahami, terutama untuk pemula, karena tidak perlu menghafal aturan penulisan kode. Selain itu, proses membuat tampilan aplikasi menjadi lebih cepat dan kesalahan penulisan bisa berkurang karena semuanya sudah disediakan dalam bentuk blok. Namun, pemrograman visual juga punya kekurangan, yaitu kurang cocok untuk membuat program yang sangat besar atau rumit. Fitur yang tersedia juga terbatas pada apa yang disediakan oleh aplikasinya, sehingga tidak sefleksibel bahasa pemrograman biasa seperti Python atau Java. Meskipun begitu, pemrograman visual tetap sangat berguna sebagai langkah awal belajar coding bagi siswa SMP. Mengenal pemrograman dalam Scratch. Scratch adalah platform pemrograman yang digunakan untuk belajar coding dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Di Scratch, kalian tidak perlu menggunakan kode panjang, cukup menggunakan blok-blok yang berwarna seperti puzzle. Setiap blok mewakilkan satu perintah. Jika blok-blok tersebut disusun secara berurutan, maka sprite atau karakter akan berjalan, berbicara, mengubah tampilan, memakaikan suara, dan menjalankan perintah yang kalian buat. Ada nama-nama blok dalam Scratch. Yang pertama, motion atau gerakan. Blok yang berwarna biru digunakan untuk menggerakkan sprite seperti maju, mundur, berputar, dan lain-lain. Yang kedua, ada looks atau tampilan. Blok yang digunakan untuk sprite berbicara, mengatur kostum, dan mengubah ukuran. Yang ketiga, ada sound atau suara. Blok yang digunakan untuk memutar musik atau suara, menghentikan suara, dan mengatur volume suara. Yang keempat, ada events atau kejadian. Blok yang berwarna kuning digunakan untuk memulai jalannya pemrograman. Misalnya, ketika bendera hijau diklik atau ketika tombol ditekan. Yang kelima, ada control. Digunakan untuk membuat perulangan, jeda, dan logika seperti jika dan maka, serta mengatur alur pemrograman. Yang keenam, ada sensing atau sensor. Blok yang berwarna biru muda digunakan untuk mendeteksi sentuhan, suara, warna, dan lain-lain. Yang ketujuh, ada operator. Blok yang berwarna hijau digunakan untuk perhitungan matematika.
Yang kedelapan, ada variabel. Blok yang berwarna orange muda digunakan untuk menyimpan nilai yang dapat berubah, seperti waktu, jumlah langkah, dan skor. Yang kesembilan, ada my block atau blok buatan sendiri. Digunakan untuk membuat perintah sendiri agar program lebih rapi dan mudah diatur. Selanjutnya, saya akan membuat suatu program mengenai numerasi dengan menggunakan aplikasi Scratch. Di sini saya akan membuka aplikasinya itu melalui Google. Nah, nanti bakal ada tulisan create. Nah, ini diklik untuk membuat programnya, kita perlu mengklik itu. Nah, di sini saya akan membuat program bagaimana cara menghitung luas dari segitiga. Nah, sebelum itu saya akan mengganti background-nya terlebih dahulu. Dan sprite-nya juga akan saya ganti menjadi orang seperti ini. Untuk sprite kucingnya itu akan saya delete atau akan saya hapus. Nah, untuk langkah tersebut itu opsional ya, boleh kalian lakukan ataupun tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, selanjutnya saya akan membuat gambar dari segitiganya terlebih dahulu. Untuk membuat gambar dari segitiganya, itu yang pertama kita klik nih ada choose a sprite, nanti di atas itu ada gambar kuas. Nah, ini tulisannya paint, ini bisa diklik dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di sini ada line. Kita pencet line-nya, kita klik. Nah, ini untuk menggambar segitiganya. Usahakan rapih ya untuk membuat segitiganya. Sudah seperti ini. Nah, karena ini kurang kelihatannya kalau cuman outline-nya doang, jadi akan saya warnai dengan menggunakan warna yang ngejreng nih, warna merah. Lalu, unsur dari segitiga, kalau untuk menghitung luas, itu kan kita memerlukan tinggi dan alas. Nah, maka dari itu, ini akan saya beri nama, ada tinggi dan ada alas. Ini seperti ini, lalu tulis juga alas. Alasnya di sini. Nah, kalau sudah, itu yang di sininya tinggal kalian ubah aja, mau di mana letaknya. Nah, kira-kira segini oke cukup. Nah, lalu kita masuk ke kodenya, bagaimana untuk menghitung luas dari segitiga. Nah, yang pertama, kan kita itu memerlukan variabel, ada variabel tinggi, alas, dan luas segitiga. Nah, sedangkan variabel itu tuh nggak ada nih di kode-kode yang ada udah disediain di Scratch. Nah, maka dari itu, kita perlu membuat variabelnya terlebih dahulu. Di variabel, make a variable. Yang pertama, itu kita membutuhkan variabel alas. Kedua, kita membutuhkan variabel tinggi. Dan yang ketiga, kita membutuhkan variabel luas segitiga. Nah, kalau udah, bakal muncul seperti ini nih tampilannya. Alas, tinggi, dan luas. Nah, selanjutnya kita akan ke event untuk memilih mengambil blok when green flag click. Jadi kalau misalnya green flag tanda bendera hijaunya ini diklik, nanti programnya baru akan jalan. Nah, lalu kita ke variabel untuk mengambil blok dari set alas to 0. Nah, kita butuh blok ini sebanyak 3, karena kan variabel itu ada alas, ada tinggi, dan ada luas segitiga. Nah, ini sama set alas to 0, set tinggi to 0, dan set luas segitiga to 0. Nah, selanjutnya, kita kan membutuhkan berapa tinggi dan alas segitiganya itu. Nah, sprite-nya ini lalu akan bertanya, masukkan alas. Masukkan alas. Nah, kalau ada pertanyaan, berarti ada yang namanya jawaban. Nah, untuk jawabannya ini kita pilih dari set alas to answer, karena kan yang mau dimasukin alas. Nah, lalu sama, untuk tingginya juga sama seperti alas, yaitu kita tanya dulu, masukkan tinggi. Nah, lalu dijawab. Nah, ini setnya set tinggi, karena kan yang ditanyakan tinggi, berarti kita setnya set tinggi to answer. Nah, lalu selanjutnya, langkah yang perlu kita lakukan adalah menuliskan rumus dari menghitung luas segitiga. Nah, rumusnya itu apa? Alas kali tinggi dibagi 2. Nah, yang pertama itu masukkan dari variabel itu ada set,
ini ganti jadi luas segitiga karena yang mau kita masukkan adalah rumus luas segitiga. Nah, tadi rumus luas segitiganya kita masukkan alas kali tinggi dibagi 2. Nah, seperti ini. Nanti ini untuk alas, ini untuk tinggi, dan ini dibagi 2. Nah, alasnya kemudian variabel alas kita masukkan, variabel tinggi juga kita masukkan, kemudian ini dibagi 2. Nah, setelah sudah menuliskan rumus dari luas segitiganya, lalu saya akan membuat seakan-akan sprite-nya itu sedang berpikir. Kita masuk ke looks. Pilih yang block pink. Ini ada for berapa detiknya itu optional, terserah mau berapa detik, kira-kira 3 detik juga cukup. Lalu sprite-nya ini kemudian akan menjawab. Setelah menghitung luasnya itu dia akan menjawab nih. Menjawab. Nah, untuk kata-kata hello-nya ini kita ganti jadi variabel luas segitiga. Nah, sampai sini programnya sudah selesai. Nah, lalu kita akan mencoba program ini. Yang pertama tuh, sprite itu akan bertanya, masukkan alas. Kita dari yang angkanya kecil-kecil dulu aja. Alasnya 4. Tinggi, masukkan tinggi. Tingginya 5, misal. Coba kita lihat, berapakah luas segitiganya? Sebelum itu, dia akan berpikir terlebih dahulu seperti ini. Lalu dia akan menjawab 10. Betul. Luas segitiganya itu 10. Nah, kita coba lagi menggunakan angka yang cukup besar, lumayan besar. Bukan lumayan sih, emang besar. 500 dikali 577. Misalnya. Ini pasti gede banget angkanya. Nah, dia akan berpikir dan menghitung berapa luas segitiganya. Nah, seperti ini. Sudah jadi seperti ini. Programnya sudah jadi.